Hai pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Dapur Zana. Bagaimana kabar Anda? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya akan membuat roti sobek, atau sebagian ada yang menyebutnya sebagai roti kasur. Teksturnya empuk dan lembut banget. Membuatnya pun relatif mudah. Mau tahu caranya? Yuk kita simak. Tapi sebelumnya tekan dulu tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan tanda loncengnya, supaya tidak ketinggalan video-video baru dari saya. Terima kasih ya. Pertama-tama kita siapkan terigu dengan protein rendah. Di sini saya menggunakan terigu segitiga sebanyak 25 gram, kemudian air 125 ml. Kemudian terigu dan air kita campur ke dalam wajan atau panci. Kita aduk rata, kemudian nyalakan api. Metode pencampuran tepung dan air ini disebut juga metode Tangzong atau Waterworks. Aduk terus sampai mengental dan halus, lalu matikan kompor dan sisihkan. Bahan yang digunakan untuk membuat roti super empuk ini adalah terigu protein tinggi, saya pakai cakra sebanyak 350 gram. Kemudian terigu protein sedang, saya gunakan segitiga sebanyak 125 gram. Telur 2 butir, susu bubuk 50 gram. Kemudian vermipan sebanyak 11 gram atau setara dengan 1 bungkus kecil. Kemudian untuk isiannya saya pakai kismis. Ini bisa diganti dengan cream cheese atau coklat dan lain-lain. Kemudian gula pasir 100 gram dan adonan tepung dan air yang sudah kita buat tadi. Masukkan semua bahan-bahan pembuatan roti yang sudah disebutkan tadi, yaitu terigu cakra, terigu segitiga, susu, gula pasir, dan adonan Waterworks atau Tangzong. Semua kita aduk sampai rata. Setelah itu tambahkan air hangat sebanyak 100 ml. Kemudian kita uleni menggunakan mixer atau bisa juga diuleni menggunakan tangan. Sementara itu kita siapkan mentega tawar 75 gram, ini bisa diganti dengan mentega biasa. Kemudian garam setengah sendok teh. Mentega dan garam ini kita masukkan ke adonan yang sudah setengah kalis. Kemudian kita uleni kembali sampai menjadi benar-benar kalis. Ciri adonan sudah kalis yaitu jika adonan dibentangkan, maka adonan tidak akan sobek atau istilahnya disebut dengan window pane. Kemudian adonan yang sudah kalis ini kita tutup menggunakan serbet atau plastik selama kurang lebih 1 jam. Sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah 1 jam, adonan akan mengembang seperti ini. Kemudian kita kempiskan. Dan di sini saya akan membagi 2. Adonan sebanyak ini bisa digunakan untuk 2 loyang ukuran 20 ke 20 dengan tinggi 6,5 cm. Di sini saya bagi 2 dulu ya pemirsa.
Setelah itu, satu bagian adonannya saya membagi menjadi 16 buah dengan ukuran masing-masing kurang lebih 30 gram. Kemudian saya bentuk menjadi bulat-bulat seperti ini dengan cara mencubit-cubit. Lakukan hal ini sampai adonan habis. Setelah adonan terbentuk bulat seperti ini, kita pipihkan pinggir-pinggirnya dengan cara mencubit-cubit. Bagian tengahnya masih agak tebal. Kemudian saya masukkan kismis atau isian tergantung selera Anda. Bisa cream cheese atau apa saja. Kemudian kita tutup kembali dan kita bentuk bulat seperti semula. Kemudian kita siapkan loyangnya yang sudah dialasi dengan kertas roti. Olesi dulu dengan margarin. Setelah itu kita susun satu persatu ke dalam loyang. Setelah adonan roti ini kita susun, kemudian kita tutup kembali dan didiamkan selama 1 atau 2 jam. Tutup dengan serbet atau plastik. Jangan lupa panaskan oven 15 atau 20 menit sebelum adonan dimasukkan ke oven. Setelah 1 atau 2 jam, adonan akan mengembang kembali. Kemudian kita olesi dengan susu UHT supaya mengkilat. Anda bisa menambahkan meses, kismis, atau keju sesuai selera Anda. Setelah itu, adonan siap kita oven. Adonan di oven dengan suhu 180 derajat selama kurang lebih 20 menit. Dan ini hasilnya pemirsa. Ketika adonan baru diangkat dari oven, langsung kita olesi dengan margarin atau mentega supaya rotinya kelihatan cantik dan mengkilat. Ini hasilnya pemirsa, rotinya cantik sekali dan empuk. Demikian pemirsa cara pembuatan roti sobek dengan metode tangzong atau water roast. Hasilnya lebih empuk dan lebih fluffy. Mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.